semua, selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Senin, tanggal 11 Oktober tahun 2021. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Teman-teman, kalau kita lihat bulan sekarang ada di Sagittarius dan ini masih dibawa dari hari kemarin, bahwa kita sekarang memang sedang berusaha untuk menghimpun kembali logika kita ke depan mau apa. Ya, hal ini kita lakukan karena selain ini adalah kesempatan kita untuk belajar dari pengalaman masa lalu, ada proses yang tengah berlangsung, dan kalau kita lihat apa sih pertandanya di langit itu adalah tiga planet di sini. Kita sebutnya planet juga, matahari, Mars dan Merkurius itu conjunction, dan Merkurius terus retro. Kalau kita lihat ya, ini derajatnya sekarang ada di 18 derajat, di 7 derajat ya, 18 derajat matahari. 17, makanya kenapa dekat banget. Iya, 18 derajat, 17 derajat, dan Merkurius ada di 14 derajat. Kan ini Merkurius nanti akan berhenti retro, dia mulai berjalan maju lagi, dilihat dari mata kita di bumi. Tapi yang jelas, dia nggak akan pernah ketemu lagi bertiga seperti itu. Nih di akhir bulan, tanggal 31, karena matahari jalan kan lebih cepat daripada Mars. Berarti kan Mars lama-lama ditinggal, dan nanti Merkurius akan ketemu dengan masing-masing, tapi tidak pernah bertiga. Jadi kalau menurut saya ini seperti mengingatkan kita untuk mengambil kesempatan ini. Untuk apa? Ya untuk beres-beres. Karena satu, Merkurius sedang retro. Itu sendiri adalah saatnya kita evaluasi untuk memperbaiki. Jadi Merkurius yang retro itu seperti kita udah tanda tangan kontrak, tiba-tiba kita pikir ulang, kayaknya kita kemarin salah deh, datanya ada yang salah, harus diperbaiki lagi. Nah kalau udah salah gini gimana? Kita kan harus cari data yang terbaru, terus kita perbaiki kontraknya. Nah itu terjadi pada saat retro dan station. Dan apa yang sedang diperbaiki karena matahari dan Mars itu memang sesuatu yang kalau kita tidak kerjakan PR kita, membetulkan kontrak ini, ya apapun kontrak, perjanjian, kesepakatan, kebersamaan, karena kebersamaan tuh selalu harus ada aturannya ya, nggak bisa nggak ada aturannya, semua selalu ada aturannya, setiap rumah selalu ada aturannya. Kalau tidak diperbaiki, maka konflik ini akan berjalan terus-menerus, dan sekarang masih. Nah, oleh sebab itu ketika kesempatan ini berlangsung, katakanlah sampai akhir bulan ini dan mungkin pertengahan bulan November, ya. Kita masih beres-beres, ya. Tapi mungkin lebih sampai Oktober ini. November mungkin kita udah sampai kesepakatan yang baru gitu ya. Ini pada hari ini kita harus melihat kembali, jadi tujuan utama dari hubungan ini apa. Jadi kontrak itu harus jelas, kamu perannya apa. Kalau kamu perannya ini apakah deskripsi atau listnya dari apa yang menjadi penjabaran peran itu masih masuk akal. Kalau di sini perannya adalah sebagai kepala keluarga, tetapi yang dilakukan semua tidak ada yang sebagai kepala keluarga, so what are you doing here gitu ya. Tapi itu kan itu contoh yang paling kasar lah, mudah-mudahan bukan yang itu gitu ya. Jadi kenapa saya sebut kepala keluarga, karena ada Jupiternya juga di sini. Jadi peran pemimpin itu harus jelas. Kalau memang sudah mengambil kesepakatan, saya adalah pemimpin, saya berani mengambil porsi, saya memimpin, saya mengatur, maka saya juga harus berani mengambil peran tanggung jawab. Nggak bisa tanggung jawabnya itu dikasihin ke semua, karena saya banyak sekali melihat ya, ini pengalaman pribadi saya. Pemimpin itu mau mengambil semua haknya, tapi tanggung jawabnya sama sekali nggak diambil. That is very bad.
Dan sayangnya itu kayak biasa aja. Jadi kita melihat pemimpin itu sebagai simbol aja, tidak memberi arahan, tidak memberi model baik buat semua, contoh baik gitu, enggak. Nah, hari ini kayak kita harus mempertanyakan, oke, kalau kita sudah sepakat, karena ini kesepakatan itu kan ada di Libranya ya, kesepakatan ini mau berjalan dengan baik dan akan kita berharap ini bertahan dalam jangka waktu panjang, ya semua harus ada aturannya. Berapa banyak yang kamu sumbangkan, berapa banyak yang saya bisa peroleh, berapa banyak tanggung jawab saya, berapa banyak tanggung jawabnya dirimu. Karena kita udah belajar dari pengalaman lalu, ya. Venus yang ketemu dengan South Node itu memberi kita pemahaman, apalagi dia di Sagittarius, tentang kembali lagi, jadi kita mau bawa kemana hubungan ini. Ya kalau mau seenak-enaknya aja, sorry, I'm not in, I'm out, kayak gitu. Jadi di sini adalah kesempatan kita untuk mengatakan bahwa kalau kita nggak setuju, kita berhak untuk melakukan hal yang berbeda, tidak harus berada di tempat yang sama dan menelan semua ketidakadilan dari kesepakatan, karena kita mulai dari posisi sejajar. Kenapa tiba-tiba sekarang posisinya yang satu di atas daripada yang lain? Pemimpin itu tidak berada di atas dari yang lain, tetapi dia mengambil peran sebagai pemimpin. Pengikut mengambil peran sebagai pengikut, bukan karena yang pengikut lebih rendah daripada yang pemimpin, tetapi karena yang namanya mengelola kegiatan tertentu, mengelola hubungan, itu memang harus ada perannya masing-masing supaya tidak confusing, supaya tidak membingungkan. Itu yang keluar. Oke, kayaknya itu sih utamanya. 3 kartu. Ya, karena kita udah belajar, selalu ada hal yang, jadi kayak kita senang serumah dengan orang yang kita sayangi ya, entah anak, orang sepupu, apapun lah, pokoknya serumah, nggak harus suami istri, nggak, karena kita sekarang belajar bahwa di rumah itu bisa tidak hanya keluarga inti, tetapi bisa keluarga yang lebih luas ya, extended. Itu kalau yang satu hanya makan, nggak pernah nyuci piring, bahkan piring yang dia pakai sendiri, kan lama-lama sebel. Tapi kita juga nggak kepengen dia nggak ada tempatnya gitu kan. Kita ingin dia tetap di sini, ada positif dia berada di rumah ini, dan kita sayang sama dia, ya kan, gambar tengahnya itu. Tapi ya harus saling tahu dong, kalau pakai kamar mandi tahu caranya membersihkan juga. Jadi kita hidup bersama, cobalah untuk saling tenggang rasa satu dengan lainnya. Oke, kalimat itu tenggang rasa sepertinya. Karena kita memang sebenarnya disatukan oleh cinta. Ya, karena hubungan keluarga apapun itu kan penyatunya adalah cinta, kebersamaan, kekeluargaan. Kekeluargaan ya, sisterhood, brotherhood, persaudaraan. Ya, kalau bukan hubungan darah misalnya dan bukan suami istri, it can happen, no? Di tempat kos kan, seperti itu. Nah, tapi di sebelah kanan tuh pecut, jadi memang harus diingatkan. Ini saatnya kalau kita keganggu dengan kebiasaan mereka ya, misalnya tadi ya, habis makan nggak dicuci piringnya ya, padahal kita kan tinggal sama-sama di kos ini, nggak mau dong kalau misalnya pancinya dia yang masak, habis itu kita yang nyuci untuk kita bisa pakai lagi. That's not fair, no? Sekali 2 kali is okay, cuman nyuci panci. Tapi kalau kebiasaan udah gitu sampai keraknya ada di situ, sebel kan? Jadi lama-lama pengen marah. Nah, itu kita punya kewajiban untuk menyampaikan. Kita bilang ke dia, kalau pakai panci langsung dicuci dong. Ini nanti jadi bau, jadi manggil tikus gitu. Jadi kita ngomongnya kan nggak harus kasar, nggak nunggu sampai kita marah dulu gitu, nggak usah. Kita bilang aja padanya, aku nanti mau pakai pancinya ya, nanti kalau habis masak tolong dicuci dulu, aku nggak mau nanti kalau nyuciin punya kamu itu baunya nggak enak banget, aku nggak suka, sorry ya, nanti pancinya baunya aromanya gimana gitu misalnya. Ini contoh ya, kan biasanya kadang-kadang panci apalagi ke tempat kos itu makainya bisa sama-sama, bisa punya sendiri anyway gitu ya. Itu tadi hanyalah contoh. Dan di sini adalah renewal yang satu kartu ya. Ya, repair. Tadi yang saya cerita 3 planet ketemu matahari
Mars dan Merkurius, ini saatnya kita benerin semuanya. Karena juga Merkurius lagi retro, ini saatnya kita mengembalikan kesepakatan bersama, dan itu tidak harus sesuatu yang besar. Saya mengatakan yang kebiasaan sehari-hari, misalnya dengan kucing kita, aduh jangan di situ dong, push gitu ya. Misalnya ya, kita pindahin atau kita ajarin dia untuk melakukan satu di tempat yang kita inginkan gitu kan. Itu bisa terjadi. The High Lord of Gratitude and Service, ya, selflessness, humility, conscious action. Jadi ini kan kayak kita berbaik hati kan. Jadi yang masa lalu kita memang berusaha untuk berbaik hati, orang kita hidup bersama gitu, dan kita nggak ngomel, nggak mengatakan sesuatu, selfless gitu loh. Kita nggak harus melakukan sesuatu, tapi ini dasarnya adalah sisterhood tadi, sister of the season, ya. Dan ini kita harus perlu untuk mengalir dalam jangka waktu. Jadi harus sama-sama natural movement. Kalau di sini memang bilangnya adalah allowing the law of non-attachment. Jadi kalau menurut saya yang membuat kita berhenti untuk mengatakan apa yang harus kita lakukan karena kita takut dia nanti pergi, nanti dia takut tersinggung. Enggak, kita mengalir begitu saja dan kita anggap dia adalah orang dewasa. Kalau dia anak kecil atau seperti anak kecil, memang mungkin kita perlu selfless tadi kayak gitu ya. Tapi kan nggak gitu kan. Kalau anak kecil kita juga nggak ngomel kan. Kalau anak kita misalnya nakal ya apa boleh buat gitu kan. Oke, kita masuk ke sini dari tarotnya. Oke. Iya, sebenarnya kan kebersamaan itu kan membawa situasi di mana kita merasa cukup. Somehow paduan antara dua pihak itu, ini kan bisa juga bicara tentang bisnis ya. Kalau kita collaborate gitu ya, bersama kan kita modalnya juga tambah gede gitu, kapitalnya tambah besar, sehingga kemungkinan untuk suksesnya juga lebih besar, dan oleh sebab itu kita bersama. Tetapi kebersamaan ini ketika uangnya dicampur gitu ya, maka kita juga harus dari awal punya kesepakatan ini, keuntungannya pembagiannya 50-50, 40-60. Dari awal kita harus bilang, nggak boleh terakhir kemudian ternyata rugi terus, oh enggak aku cuma 30, kalau untung oh saya 70 gitu ya. Kan namanya seenaknya sendiri kan, kayak gitu. Nah, challenge-nya adalah transformation-nya. Karena mungkin ada rasa nggak enak hati ya, unggah-ungguh istilahnya ya. Ada rasa sungkan. Nah, itu nggak pernah berubah. Itu challenge-nya. Kita nggak boleh sungkan. Jadi seperti tadi gambar cambuk di Lenormand ya, kembali mengingatkan kita untuk mengatakan. Tapi advice-nya di sini, advice-nya memang harus berhati-hati. Memang harus berhati-hati. Jadi kalau secara lugas, satu-satunya jalan keluar adalah mengatakannya, membuatnya menjadi jelas. Pembagian keuntungannya. Kalau habis makan cuci piring. Tapi memang kita ngomongnya hati-hati. Jadi barangkali hati-hatinya. Dan mungkin agak sukar juga seberapapun kita hati-hati ya. Mungkin kita akan merasa agak sedih juga gitu ya, karena membuat situasi jadi awkward, dan kita melihat ternyata orang yang kita ajak ngomong ya itu memang agak keras kepala dan nggak bisa diajak ngomong. Jadi belum apa-apa sudah menganggap bahwa itu adalah salah satu bentuk serangan, which is enggak gitu. Jadi dia kecewa, kenapa kok kita ngomel dari kemarin juga nggak pernah protes, kok sekarang protes gitu. Tapi kan kitanya juga nggak bisa kalau terus menerus seperti itu. Lagi pula yang kita minta kan hal yang positif, hal seperti itu ya. Anyway, ini semua adalah levelnya di mana masing-masing punya kemampuan untuk diplomasi. If you fully immerse yourself in the present moment with love, you will find your love becoming easy and effortless. Jadi jangan
jangan masukin ke hati apa yang dia sudah pernah katakan. Jangan berpikir takut untuk dia tersinggung apa enggak. Apa yang kau harus katakan dengan sepenuh hati, dengan perasaan tanpa marah, tanpa ingin mencaci, merendahkan. Omongin aja at the present moment. Mudah-mudahan semuanya akan dimudahkan. Itu sih, ya. You will find your life becoming easy. Jadi kalau kita cuman masalah panci tadi gitu ya, tapi kita ngomel aja sendiri, nggak berani ngomong gitu kan, jadi kayaknya susah banget gitu hidupnya, hanya pengen ngomel aja. Nggak, mendingan present moment, ketika kita mau ngomong, kita ngomong apa adanya tanpa niat merendahkan, mencaci apapun. Yang penting udah sampai. Kalau dia responnya pertama menolak, it's okay, biarkan dia berproses. Dia akan tahu bahwa posisi kita tidak suka. Dia akan belajar untuk menghargai kita, menghargai ucapan kita. Next time-nya dia lebih hati-hati, walaupun barangkali sikapnya dia seolah-olah keras, ya, kayak gitu. Tapi tetap prinsipnya kalau di channel ini ya selalu mengatakan bahwa be yourself. Caranya memang harus lembut, harus penuh kasih. Tapi nggak ada gunanya sama sekali membohongi diri sendiri atau orang lain, karena tetap akan kelihatan kita hanya menunda hal yang toksik itu keluar dari kita. Ya, itu kayak kita nahan perut ya, nggak bisa ke belakang, rasanya kayak gitu. Makin lama kan makin jadi penyakit, ya. Intinya seperti itu. Mungkin contohnya nggak enak banget, tapi ya begitu. Kalau ada sesuatu yang kita simpan di diri kita, di badan kita, dan kita tidak mengeluarkannya, itu adalah toksik. Ya kita terima aja itu toksik itu mengalir di dalam tubuh kita. Do we want that to happen to us? I don't think so ya teman-teman. Oke, Benita Indra saya di sini. Semoga membantu. Salam hati dan cahaya.